Bapak dari mana, Pak? Dari Medan. Oh, dari Medan, Pak. Bapak? Medan. Wah. Banda Aceh. Oh. Bapak dari? Banda Aceh, Pak Sukri. Sip ya. Ya. Dari Banjarmasin. Oke, Pak. Selamat. Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Oh. Ini Pak Rifai. Perbedaannya dari tadi sumber dananya dulu. Untuk yang pensiun seperti kita ini. Sore, Pak Sukri. Yang 2000 Desember. Selamat sore. Semoga acara Munas ke-9 Persatuan Pensiunan BNI ini berlangsung dengan lancar dan menghasilkan putusan-putusan yang akan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan pensiunan BNI khususnya. Mudah-mudahan para peserta yang hadir yang datang dari daerah-daerah selama 4 hari di Jakarta tetap sehat, tetap ceria, dan tetap bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya di tempat masing-masing. Mudah-mudahan nanti pada hari Kamis mereka bisa kembali ke tempat asal dan selamat sampai di tujuan. Pas. Kenapa saya? Ini harus buka, kalau nggak buka nggak tahu dia apa. Ya betul. Dia mesti harus buka, nggak buka dicintainya buka. Bener apa enggak gitu. Nah asik kalau begini nih. Ya. Belakang ini. Enggak, ini aja. Kita tanya kembali. Jadi analogi ya. Tapi Satu jam. Pak Sukri, di syuting Pak Sukri ini, di syuting Pak Sukri. Masuk ke hostnya dia. Masuk dulu ke hostnya. Boleh di-shoot nggak? Sebenarnya tahu nama Subardia, dia nggak tahu orangnya. Jadi hari ini dia kenal. Tahu dari belakang udah tahu. Cuman apa merubah sedikit lah ya. Iya, harusnya. Oke, malam ini saya bersua dengan Pak Yosep. Ini selama ini kita komunikasinya lewat ya. Beliau tinggal di Kupang dan alhamdulillah kita dipertemukan di acara Munas 9 di Jakarta. Ya Pak Yosep mau ngomong apa nih Pak? Selamat malam Babe, selamat bertemu. Ya baru kali ini kita bisa bertatap muka, bercanda dengan Babe. Mulai besok juga kita akan sama-sama sampai 3 hari berturut-turut. Oke. Jadi itulah beliau kalau di WA suka bilang Babe. lebih akrab, lebih familiar. Kalau gitu. Oke ya Pak Yosep, sampai ketemu besok. Ya, siap.
ya. Hati-hati. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai susunan acara pada pagi hari ini, acara pembukaan ini ya, kita akan mendapatkan informasi dari yang sangat penting tentunya buat kita semua, terutama para pensiunan, yaitu mengenai fasilitas kesehatan. Nah, di sini telah hadir ada dua narasumber aslinya ini dari IKP dan dari YDDS. Kita perkenalkan dan tentunya sudah kenal semuanya Pak Tri Mulyo, ketua pengurus dari YDDS, dan Ibu Elsa juga pengurus dari YKP. 2000 yang audited, jadi sudah diperiksa oleh akuntan. Asetnya YDDS ini adalah kas, talakas, itu yang uang yang di giro tabungan itu, kemudian deposito, surat berharga, di sini ada di obligasi, reksadana, kemudian sukuk, kemudian juga ada trading saham, kemudian piutang usaha ini yang dari anak usaha, unit usaha, piutang lain-lain ini kita juga memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan. Kita juga punya beberapa anak perusahaan. Terima kasih Pak Tri Mulyo, barusan saya sudah belajar Pak. Baik, sebelum saya memaparkan ini, saya mau menyampaikan isi hati saya bahwa saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu senior saya. Kalau tidak di acara ini mungkin kita hanya bisa melalui WA saja. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi ini. Asmoro Hadi, Direktur Utama Dana Pensiun BNI sejak apa ya? 6 September. Sejak 6 September yang lalu, jadi masih fresh. Ini adalah jam-jam yang memang kritis, tapi Bapak Ibu sekalian mohon kiranya untuk tetap dapat dijaga konsentrasinya, fokusnya. Karena apa? Karena ini adalah topik yang menurut saya sangat penting bagi kita semua. Sosialisasi dana pensiun sesuai dengan aturan dari otoritas itu memang harus terus dilakukan. Pada waktu kami mulai menjabat pada tahun 2018, waktu itu belum ada COVID, itu sudah pernah kita lakukan sosialisasi secara tatap muka, ya, kerjasama ACT, YDDS, siapa lagi ya Mbak Lis ya, dana pensiun tentunya, YKP waktu itu belum ikut. Nah, kita waktu itu baru sempat ke wilayah-wilayah, ke PP wilayah yang memang masih yang dekat-dekat saja di Pulau Jawa. Setelah itu tidak bisa dilanjutkan karena sudah keburu COVID. Sementara di lain pihak, informasi tentang dana pensiun itu masih banyak berseliweran yang kadang-kadang itu misleading. Jadi dalam hal ini memang kita
sangat perlu untuk memahami tentang dana pensiun supaya apa yang bapak-bapak, ibu-ibu pemimpin PP wilayah dan cabang segera setelah ini dapatkan, dan mungkin juga nanti sore atau besoknya bisa dapatkan informasi-informasi tentang dana pensiun, bisa ditularkan kepada para anggota masing-masing, sehingga diharapkan bahwa kalau toh tidak bisa menghilangkan misleading, salah informasi tentang dana pensiun, itu bisa mengurangi misleadingnya itu. Kenapa kami bisa mengatakan bahwa banyak sekali misleading tentang dana pensiun? Itu bisa sekarang mudah saja, lihat saja komentar-komentar di grup WA para pensiunan. Ya, baik yang memang berlabel pensiunan atau grup-grup WA lain yang memang anggotanya pensiunan. Itu kalau sedikit sekali ada masalah isu tentang MP, Embang 13, tentang kenaikan mantap pensiun dan sebagainya, sudah jelas komentarnya itu ya ada komentar yang pada proporsinya, tapi banyak sekali komentar-komentar yang out of the context istilahnya, yang tidak proporsinya, sehingga itu ada kalanya bisa memberikan gambaran yang tidak baik bagi atau terhadap dana pensiun dan pendiri. Seakan-akan dana pensiun dan pendiri itu tidak memperhatikan kepentingan kita. Dengan mudah saja para anggota grup mengatakan bahwa berbagai macam bahasa yang sangat ekstrim. Nah, ini tentunya perlu kita hilangkan untuk tidak menimbulkan friksi di antara kita, antara pensiunan dengan dana pensiun, antara pensiunan dengan para pendiri. Nah, untuk itulah maka menurut saya apa yang akan dipaparkan oleh Pak Asmoro Hadi pada kali ini sangat penting. Mari kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sehingga apa yang mungkin selama ini kurang jelas bisa lebih jelas gitu, dan di lain pihak kita juga bisa mengetahui tentang eksistensi ya, bagaimana dana pensiun ke depannya dan segala macamnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya himbau untuk kita tetap fokus gitu ya, dan silakan nanti habis pada waktu acara sesi tanya jawab, Bapak Ibu semuanya bisa berdiskusi, tentunya memperhatikan juga. Kita lihatlah nanti waktunya sampai seberapa lama kita bisa melaksanakan diskusi, karena segera setelah ini akan dilanjutkan dengan acara resmi pembukaan, mungkin jam 3 nanti kita sudah mulai acara pembukaan. Demikian saja. Untuk itu kita silakan pada Pak Asmoro Hadi untuk memberikan paparannya, untuk beri semangatnya. Mari kita tepuk tangan dulu buat Pak Asmoro. Terima kasih Pak Sanjas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah seterusnya di gedung yang sangat indah ini. Kami baru 2 kali saya ke sini. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama yang kami hormati Pak Agus Murti, Pak Joko Rianto, Pak Joko Rianto, Pak Rusdi Samadin, ya Pak, salam sehat selalu Pak. Sebagai Dewan Penasehat PP Pusat yang kami hormati, seluruh jajaran PP yang hadir di sini, Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan. Pak Sarmija, saya boleh berdiri Pak? Ini saya kalau nggak berdiri nggak bisa kenal ini Bapak-Bapak ini. Terima kasih Pak Sarmija. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya kenalkan mungkin di siang hari ini
kami mewakili dana pensiun. Dalam hal ini kami mencoba untuk mensosialisasikan apa itu dana pensiun kepada Bapak. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu semuanya gitu ya. Tapi itu tidak penting, tapi yang paling penting kapan kalau MP dibayar itu pastilah. Cuma tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Tapi yang paling penting Pak, intinya kami berdiri di sini. Satu dan lain hal kita sharing Pak, karena memang yang disampaikan Pak Salmijas tadi, bahwasanya saya baru duduk di Dapen itu tepatnya tanggal 6 September 2021 menggantikan sahabat kita, teman kita Ibu Rudiana. Ya, jadi sejak tanggal 6 September kami praktis ditunjuk sebagai salah satu direksi di dana pensiun yang nantinya kita coba apa yang sudah dinikmati sama Bapak dan Ibu sekalian, termasuk saya sendiri gitu ya, karena semakin bagus yang tadi disampaikan Bu Bardia, MP dan MP dan MP gitu ya, kita juga akan menikmati. Jadi ini semoga apa yang Bapak inginkan, angan-angankan bisa tercapai. Nanti mungkin di pihak manajemen yang bisa memutuskan. Namun demikian kami mencoba Pak memberikan summary kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya posisi Dapen pada saat ini seperti apa. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada guide-nya, yaitu ya buku yang sudah disampaikan itu sama dengan kita. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba untuk memberikan gambaran jejak langkah dana pensiun itu dari mulai berdiri sampai dengan saat ini. Ya. Jadi Dapen sendiri itu berdiri di tahun 60, itu mungkin namanya Yayasan Dapenso 1946. Ini berdirinya bersama-sama dengan Yayasan Dana Swadharma. Jadi ini saya sama Pak Tri ini sebenarnya satu saudara Pak ya, tapi gak kembar Pak. Jadi ini Swadharma Dana dengan Dapenso berdirinya sama. Namun demikian di tahun 1987 Yayasan Dapenso BNI dan Yayasan Dana bergabung dengan Dapenso membayar manfaat pensiun yang juga membayarkan manfaat THT. Jadi ada dua, yang Dapenso sama pembayaran pensiun sama pembayaran manfaat THT. Namun sejak 1992 Dapenso tidak lagi menambah peserta baru untuk program THT. Jadi tepatnya di tanggal 20 April. Jadi sejak itu dana Dapenso tidak menampung lagi untuk peserta baru, ya. Jadi untuk Dapenso di tahun 2095 khususnya di tanggal 24 Februari Dapenso sama Yayasan Dana ini bukan bercerai ya, berpisah gitu ya. Berpisah menjadi Dana Dapenso menjadi badan hukum yaitu Dapen yang sekarang ini. Terus di tahun 2005 Dapen ini tidak lagi menambah program BPMP. Nah ini Pak, cikal bakal Dapen tahun 2005 itu terakhir Dapen itu peserta dari tahun 2025. Jadi setelah 2005 kita sudah tidak menerima. Nah ini yang menjadi awal daripada Dapen nanti ke depan. Ya, karena di tahun 2005 ini kita memberikan ilustrasi, teman-teman Dapen memberi ilustrasi apabila tahun 2005 tidak menambah pensiun lagi dengan asumsi pada tahun 2005 itu peserta baru masuk usia 20 gitu ya.
Kalau 20 berarti pensiun dia di tahun 2040. Nah ini 2040 praktis Dapen itu sudah tidak menerima iuran peserta lagi. Jadi Dapen akan mengolah seluruh aset-aset itu mulai sekarang sampai tahun 2040. Ini perkiraan Pak, ini perkiraan saja. Karena memang di tahun 2040 itu pensiun terakhir peserta program manfaat pensiunnya itu. Ya, jadi Dapen mulai sekarang masih menerima iuran dari pendiri, baik itu iuran dari pendiri maupun iuran peserta. Tapi tahun 2040 praktis Dapen sudah tidak menerima tambahan iuran. Oke, next. 49 halaman, saya mulai dengan ada mungkin tidak semuanya ya saya tayangkan ya, yang sudah ada di situ semua. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah lihat, sudah baca. Kalau agenda sudah jelas, halaman 3 itu sangat saya ini memang menekankan ya, mungkin sebagai informasi aja bagi kita bahwa di situ disebutkan maksud dan tujuan ada 2. Maksud dan tujuan PT ini didirikan ya mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara para pensiunan berdasarkan asas kekeluargaan, berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Yang kedua itu tidak bisa dibantah lagi, semuanya kita berniat berusaha. Nah, saya ingin menegaskan tentang yang pertama. Secara umum kita tentunya sudah nikmatin persatuan dan kesatuan di antara para pensiunan berdasarkan atas kekeluargaan kita, tapi ini belum boleh dikatakan belum bulat gitu, belum bulat ya, karena masih ada saja gangguan-gangguan dari persatuan kita, dari keguyuban kita gitu ya. Ini memang harus kita sadarin. Mungkin sudah dianggap ini sudah sunatullah lah, karena dari 9.000 orang pensiunan semuanya bisa sejalan dengan kita, itu mungkin juga suatu yang agak susah kita capai gitu ya. Tapi kenapa saya harus sampaikan ini, karena memang kita semua harus berusaha untuk tetap bulat ya, bulat persatuan pensiunan kita, tidak ada sempalan atau tidak ada yang Ini satu ayat 2 di anggaran rumah tangga BPNI setelah ditambahkan bahwa cabang kebaya BPB di mana sebagai anggota BPB ini sangat memudahkan karena ada informasi yang di sini ada perbedaan antara kondisi pensiunan yang bersangkutan dan cabang kebaya. Kalau orang Jawa bilang ya, kalau Pak Asmoro itu udah tinggi, gede, berdiri. Saya bilang kalau saya berdiri, saya nggak mau deket Pak Asmoro. Saya kelihatan diribut soalnya. Jadi saya jangan. Iya, oh sama ada temennya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Memang ini sesi-sesi yang berat seperti Pak sudah dibuka sih. Bisa dimulai? Ya. Ya. Belum dikirim linknya. Ya, sudah dimulai deh. Sudah dimulai ya. Bayu, kita hitung. Dikirim linknya. 1, pesawatnya apa? 2, 3, dikirim linknya. Ya, Munas, nggak masuk. Munas.
Sudah siap modelingnya semua? Mohon dibuka. Pinjam HP sakit. Mohon dibuka. Sudah kelihatan? Ini satu nggak bisa nih. Bismillah, Bapak dan Ibu pilih siapa? Satu. Satu. Ya? Pilih satu. Oh belum. Ini belum. Oh ngehe. Bila yang tiga mehe pinjam HP-nya liane wae. Ya, ya. Kemarin ngehe. Iya, tapi apa dari kemarin lempar biru lah. Berarti diganti. Pakai HP ini Nomornya mana sih? Nomornya. Sebentar. Ini ada yang. Pakainya Pak. Wilayah. Sudah ada. Sini ini pakai HP. Bayu, HP, Bayu. Yang gosikin. Wilayah 5 nggak bisa juga. Aku wis kebaca betul ya. Saya kok belum benar. HP-nya. Kamu pakai HP saya. Lagi ada pemilihan di belakang itu online. Waduh, keren nih PP. Siapa yang belum milih? Mentimeter. Siapa yang belum milih? Ayo. Waduh. Dua lagi. Milih aja susah nih. Ada pemilihan formatur untuk memilih pengurus PPW ini. Hasil voting untuk memilih tim formatir terpilih suara terbanyak adalah Pak Yaman Bafirus, kemudian Pak Agus Subekti, selanjutnya Pak Salmijas, kemudian Pak Asmoro Hadi, dan terakhir saya sendiri. Jadi ada 5 orang yang nanti akan menentukan daftar pengurus baru, susunan pengurus baru untuk PP BNI untuk periode 2022-2025.